banget setirnya coy. Pakai stabilizer malah jadi nggak nyaman. Ih, sorry, ih. Oke, saya nggak cukup percaya diri pakai motor yang ada stabilizernya kayak gini, bos. Jadi motornya bawaannya kayak kedorong ke kanan gitu. Giliran dikiriin kayak mental-mental gitu. Ini butuh orang berotot kuat untuk naik motor kayak gini. Ya, stabilizer bagus, tapi yang beneran bagus ya. Kalau enggak, ya gini deh jadinya. Ya mungkin stabilizernya bagus, cuma cara pasangnya yang nggak bagus, kurang sesuai. Itu kayak digandolin gitu, bos. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kawan-kawan pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini saya nyoba motor dari Indramayu kalau nggak salah, ini punya Nema siapa gitu. Ini saya lagi jalan santai aja ini, tapi karena setirnya cagung banget, saya takut aja kalau ngebut, takut makin sulit dikendalikan, atau kalau pelan sulit dikendalikan, nggak tahu ya. Tapi rasanya kayak nggak aman gitu. Nah, dari suaranya kayaknya nafasnya pendek-pendek, bos. Tapi nggak tahu, ada berbetnya juga, basah suaranya. Ini di RPM bawah ke atas ini agak kebasahan, berbet-berbet gitu. Nah, tuh. Nggak los. Tuh, berapa? Jadi gasnya harus tinggi baru kayak terasa gitu. Tapi kalau buat harian nih kayaknya susah nih. Ada teriakannya juga, kelar. Suara mesinnya kasar. Stekernya lobok. Suaranya mendem. Berbet gitu ya, itu masalah-masalahnya. Terus kita ada ke mesin. Suara mesinnya, ini suara pistonnya bunyi, tapi nggak kedengeran. Sekarang suara setang yang paling kenceng. Nah, itu suara setang ya, bos. Nah, kalau digas dikit, nah yang bunyi letek itu suara sininya, suara sekernya. Jadi ini seker, setang, bunyi semua. Terus berebet-berebetnya itu karena pembakaran yang tidak sempurna. Maksudnya tidak sempurna itu bisa dari bahan bakarnya, bisa dari pengapiannya. Suaranya kasar, coy. Nah, di sini ada labelnya nih. Check up, dibuka, dibikin bertenaga selah kadang los. Nah, selahnya suka los dia. Ih, kayak naik robot rasanya, anjay.
di Blayer itu ada mentoknya ya, di Blayer itu ngedek gitu. Kebanyakan bahan bakar ini ceritanya bos. Atasnya mendem. Getarannya sampai ke bokong kita. Nah ini kayak ngumpulin power dulu nih. Lama. Ini gila belum naik. Ini sampai kapan? Enggak, belum juga. Putaran atasnya ini kalau buat santai kayak motor apa ya, kayak motor balap kata orang. Jadi kalau lepas gas tarik itu basah bros ya, shoot ya, paham lah, makanya dikirim ke sini kan biar enak. Berat, basah, berebut, selip, lama banget naiknya. Giliran udah tinggi baru dot gitu. Jadi kayak mode apa ya? Ini mah modenya drag kali ya bos. Jadi gasnya harus tinggi terus. Kalau gasnya sampai turun, tarik lagi, wah telat lama, ngedrag ya. Ngedragnya tinggi terus. Gitu. Jangan sampai, kalau sampai gitu habis dia. Tarik lagi, susah jelasinnya lah. Kalau sambil jalan, eman-eman mesinnya bos. Ini mesin kemproyok begini jangan di Blayer, cuma buat ngecek rasa aja dulu. Berat, oi. Suaranya kayak nggak keluar. Mantap. Nggak ada standarnya lagi. Ayo Rok, kita tangani Rex. Oke, Mas Toro tolong lepas busi. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau motor kalian itu mengalami kasus kayak gini nih, yang perlu kalian cek pertama kali adalah cek bagian businya. Untuk masalah secara internal udah gue jelasin tadi di waktu perjalanan testing. Itu motor ini punya masalah di pistonnya yang mungkin sudah agak longgar atau kompresinya udah nggak maksimal ya bos. Ntar saya jelasin tentang apa itu kompresi. Tapi jika kalian masih awam nih, dia benar-benar buta tentang dunia teknik otomotif, kita mulai dari step paling dasar dulu, yaitu lihat warna businya. Nah, udah banyak berita dan informasi tentang warna busi. Di antara kalian mungkin ada yang mulai terjebak dalam sebuah pemikiran tentang busi akan menjadi penentu sebuah kemungkinan yang pasti tentang kerusakan mesin. Jadi di sini saya bakal ngomong sama kalian kalau busi warna itu tidak menentukan bahwa dia motor itu keiritan atau keborosan atau bagaimana secara hakikat mendalam. Tetapi kalau secara bagian kulitnya saja secara umum ya Anda bisa mendeteksi dari busi. Kalau businya berwarna hitam itu pertanda bahwa motor lu kebanyakan bahan bakar. Tapi penjelasan itu tidak bisa spesifik untuk menjelaskan kelebihan bakarnya itu dari mana. Apakah dari membran yang open atau dari karburator yang emang puyernya udah keborosan gitu guys. Jadi perlu pendalaman lagi. Jika businya berwarna putih itu pertanda bahan bakarnya kurang. Tapi itu juga tidak bisa menjadi penentu kekurangannya karena karbunya keiritan atau membrannya yang kerapatan bos. Intinya bahan bakar yang menuju ke ruang bakar itu minus. Sedangkan kalau hitam berarti over.
Penyebabnya ada dua kemungkinan, bisa dari membrannya, bisa dari karburatornya, atau bahkan bisa dari kedua-duanya. Oke, jadi jangan mudah menyimpulkan satu pembahasan kalau busi hitam berarti boros. Betul, tapi Anda belum bisa jelasin borosnya dari mana. Gitu ya, jadi luas. Oke, masuk ke bak berikutnya. Kita buka silinder kopnya. Silinder kop itu header, head mesin, tutup mesin. Yang disebut dengan silinder kop itu bagian yang mana? Yang ini bos, yang ada stiker KTC-nya itu namanya kop mesin. Kita bakal buka itu dan nanti kita lihat berapa ketinggian piston, kubah, kepadatan kompresi akan bisa dilihat tanpa menggunakan ukuran-ukuran yang mehong-mehong ya. Ini teori umum saja. Untuk warna businya di sini adalah kehitam-hitaman. Nih. Ya, jadi ini motor kebanyakan bahan bakar yang masuk. Salah, masalahnya di mana? Salah dan masalahnya di mana? Dicek nanti sambil berjalan kita terangi. Seperti yang udah saya jelasin tadi bahwa motor ini over BBM atau over gas bakar yang masuk. Di sini pekat berwarna kehitam-hitaman seperti ini. Dan basah ya bos, padahal udah dibawa ngebut nggak kering, ini basah banget. Terus ini sudah dipapas, jadi bagian kopnya ini sudah dikurangi ketebalannya, jadi dipres. Ini bisa dikatakan kompresinya tuh lumayan tinggi kalau diukur dari sininya aja. Tapi apakah cukup dengan mengukur itu? Tidak ya. Ini kopnya tuh. Untuk kubahnya nanti nggak usah diubah, kayak gitu aja. Kemudian kita akan lihat bagian piston. Nah, di sini piston itu longgar seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kita perhatikan. Set. Kemungkinan piston ori apa enggak ini? Nah, kita ambil yang packing kopnya ini. Tolong sebelah sini. Nah, kita ambil. Nah, teori paling mudah sederhananya untuk teman-teman yang masih belum begitu paham, gini, kalau ngukur ini masih standar enggak? Dari nilai ketinggiannya bisa, dari ketebalan yang di sini bisa ya. Kelihatan lah kalau udah dipapas sama belum. Terus titik mati atasnya atau TMA-nya piston. Jadi piston bergerak ke atas itu ada batas maksimumnya. Nah, kita lihat, set, dia turun. Nah, ini gerakannya gini. Ini selahnya ngelos-ngelos, bos. Nah, jadi masih tersisa sekitar 0, sekian mili ya, 1 mili katakanlah seperti itu, nggak apa-apa. Tapi jika di situ tidak tersisa celah sama sekali, berarti udah ada yang dipendekin. Ini kan masih ada celah nih. Nah, di sini masih ada celah, berarti masih masuk standar. Nah, paham ya? Oke. Ini juga berwarna hitam pekat basah. Terus kita goyang-goyang pistonnya kayak gini. Ini bergoyang bos. Ini pasti bunyi kemeletek. Di putaran tengah dia ngitik, jadi suara pistonnya itu kedengeran banget pada RPM 3000 ke atas. Kalau pada posisi langsam ini nggak kedengeran ya, nggak kedengeran karena ketutup sama suara stang seker. Kalau stang sekernya halus ini kedengeran banget, dan kemungkinan besar ini sudah luka parah atau luka sedang lah, nanti udah banyak luka, baret-baret dan sebagainya ya. Dicek aja nanti kita lihat. Nah, ketika bahan bakar yang ditransfer dari lubang bilas di dalam sini ditransfer ke sini, teman-teman, terjadilah langkah kompresi, dan di situ mulai dihitung yang disebut dengan kompresi dinamis. Nah, pergerakan dia naik ke atas ke bawah itu sangat cepat sekali kalau mesinnya lagi bunyi. Salahnya keblas-keblas. Nah, di sini bahan bakar dipres, prok, tidak boleh ada kebocoran. Jika di sini terdapati kebocoran, maka kurang maksimum kerjanya. Kalau motor kayak gini bakal nggak ada tenaga. Karena apa? Bocornya di mana? Di ringnya. Di sini ada ring shaker yang mana membatasi bahan bakar dia tidak balik ke bawah, tidak balik turun melalui celah-celah di sini yang ngatasi ring. Nah, ringnya ini juga udah longgar, buringnya juga udah baret-baret pasti, sehingga bahan bakar berobos masuk ke dalam sana ya, balik lagi ke karter. Nah, disitulah terjadi titik di mana pengumpulan bahan bakarnya akhirnya jadi over. Jadi dari karburator itu tetap ngisi menuju kepada karter di bawah sana,
Sementara setelah ditransfer dari karter ke sini harusnya dipres, dipadatkan melalui ruang kompresinya. Tapi karena dia bocor sehingga balik lagi ke karter. Sementara di sini sudah nyuplai, sudah ngisi. Jadi ada penumpukan bahan bakar di karter. Kan gitu. Walhasil ketika nilai tekanan karter juga sama tinggi, itu bikin kompresi dinamis nggak stabil dan banyak bahan bakar yang terbuang ke knalpot melalui celah ring yang mana harusnya menutup pada kompresi karter, tapi dia bocor ke atas sehingga terdorong keluar ke knalpot. Begitu teman-teman. Kita bongkar. Kok bisa seperti ini? Aduh, ini blok dipaksa ini ceritanya. Ini bos, kenapa bisa seret kayak gitu? Ini ngelok di sini. Ya di sini ngunci, Pak. Ceritanya. Ya kita turunkan boringnya dulu. Ih, panas sih. Kita lihat pistonnya. Saya rasa ini bukan piston original ya bos. Kok tahu? Tahu lah. Saya akan sakti. Kalau dari bodinya bukan asli ya bos ya. Dan ini seret sekali rasanya. Dari posturnya ini nggak asli sih. Semoga saya salah. Iya. Wih. Racing bos. Stangnya ori ya? Tidak ada merek. Iya, original bawaannya kayak gitu. Ini luka dalam bos. Ini mereknya nih. Kanggoriko gitu. Bagus sih. Nah, terus kenapa lukanya nggak sama ya? Dia di sini. Terus di sini. Waai. Ini longgar. Nggak tahu ini merek. Ini udah pakai ring tambahan. Enggak sih kayaknya. Oh iya, ini udah pakai ring tambahan bos di sini bos. Jadi ada ring penegangnya di dalamnya di bagian 2. Dia ada ganjel. Biasanya bawaan piston itu ada ringnya kayak gini. Kalau non ori ya, kalau non ori biasanya ada ring pernya di dalam sana. Terus suara setangnya kenapa bisa kasar gitu ya? Kita cek nih. Ambil lakernya. Nah, ini stangnya bos, udah kena dia. Nggak, di bagian ini nggak kedengeran, bawah aman. Nah, di sisi belakang nih bos. Ini ada luka tapi belum secara keseluruhan. Lukanya di sisi ini. Nah, kalau ditarik gini di atas, enggak. Ini enggak bunyi namanya. Di depan enggak begitu. Di bawah enggak begitu. Tapi nah, di sini nih posisi kayak gini dia pas di lukanya.
Jadi ada keroak-keroaknya gitu pada bagian pennya, belum sepenuhnya. Jadi gembroyok suaranya. Tuh, nih stang ganti. Terus kita akan masuk ke segmen buringnya. Ntar sekalian jelasin kopling. Kamu buka kopling. Kita ke buring ya bos ya. Kalau sekernya udah kasih lihat tadi. Nah di sini buringnya itu terlalu dipaksain nih. Ini masalah di karter biasanya. Nah ini teman-teman, jika kalian memasang buring air king kemudian agak seret, itu jangan dipaksa. Kenapa? Itu akan bikin bagian sini itu menyempit nantinya. Ketika suhu meningkat, pemuaian tidak ada celah, dia akan ngedorong ke dalam begini, nyut ya, menyempit. Sehingga motor akan mengalami lock di bagian punggung, terutama sini, karena di titik ini, nah ini akan menyempit dan bikin seret. Gini, itu. Nah, kemudian di sisi sini, di sebelah sini, itu tergantung titik tekan. Kita lihat di bagian sini. Nah, kejempetnya itu tidak lurus. Ini kejempetnya lebih cenderung di sebelah sini. Jadi dia persis di atas, dia di sebelah sini ditekan sama blok. Set, set. Makanya itu nyisa baretnya kayak gini. Tuh, ini pas jempetannya pas garis tengah sini kan. Sedangkan yang ini di samping sini. Kan ada nilai tekan tersendiri di sini, Bos. Dut. Jadi kayak menceng gitu. Nah, terus buktinya apa? Kita lihat buringannya. Pasti bagian bawah itu baretnya lebih parah. Baretnya pasti lebih parah. Semoga kelihatan sama kamera lah. Yuk kita lihat bagian bawahnya. Tuh parah banget men. Kelihatan nggak? Kelihatan lah. Masa nggak kelihatan? Nah. Karena apa? Bagian bawahnya terlalu ngepres. Dipaksa masuk, nyempit dia. Lep. Sininya paling bergesekan tinggi. Padahal pada rumus silinder itu lebar bawah, sempit atas. Dia modelnya kayak ngerucut. Gampangannya gitu, Bos. Jadi di sini terlalu berat. Makanya motor ini cepat panas. Terus getarannya itu sampai ke kita. Kenapa? Karena seret di sini, tapi longgar di samping kanan dan kirinya longgar, Bos. Kanan dan kirinya lobok. Tapi atas bawah, bagian bawah seret. Yang mana dimana titik kompresi itu di atas, tapi yang seret malah di bawah. Makanya setang luka di bagian punggung belakang pada nilai putaran krukas itu sendiri, ya. Nggak percaya nih sebelah sini nggak kesentuh? Yuk kita lihat bareng-bareng. Padahal sama-sama ring kan muter, Bos. Bodi piston sama. Nih. Tuh. Ini nyaris kayak nggak ada gesekan yang berarti. Ya. Jadi ini ngoval silindernya. Oke, perhatikan. Tuh, kayak nggak ada sentuhan. Kayak ngambang gitu sampai ke bagian atas tuh. Ya, sampai ke bagian atas itu mulus-mulus aja, Bos. Nggak ada nilai tekan berlebih. Hanya karena hal sepele. Hal sepele apa? Ini. Nah, ini. Jadi kalau mau masang ini kok dirasa seret, di amplas dulu ya bosku. Kamu pakai amplas selendang gitu ya. Ini ditahan pakai kaki, boleh di selendangnya digerakin, seret 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 sampai dapat nilai kebebasan. Longgar banget juga nggak bagus. Kalau ini terlalu longgar nanti bunyi pada mesin panas, dia ngitik. Kalau mesinnya panas terdengar suara ngitik. Kenapa? Ini akan terjadi gini, sama. Jadi harus pas. Terlalu seret nggak boleh, terlalu longgar juga nggak boleh. Begitu ya, Masku. Nah, kita lihat punggung atas. Nah, ini bagian punggung piston tuh. Ini jauh lebih parah lagi nih. Kenapa? Yang dipres berat di sini, Bos. Nah, ini efeknya sampai ke atas sana. Di sini melebar, namanya bulatan, dipres kan dia lari ke sini. Ngek. Ya entah berapa ukurannya, nggak tahu, saya nggak bisa jelasin itu. Nah tuh, bagian ini lebih parah lukanya. Tuh. Tuh. Nah, kita ke bagian depannya.
Tuh, bagaimana ring mampu menahan bahan bakar tanpa bocor jika ringnya nggak bisa natap sempurna di sini. Parah kan? Ringnya parah bos. Tapi suaranya halus ini. Yang kemblotok banget itu suara setang. Ini bunyinya kalau pas digas gitu. Nah kita pasang ringnya di sini. Perhatikan celahnya di sana. Mana sih ringnya, kelihatan enggak? Nah, tuh, itu celahnya, Bos. Itu kelebaran, Bos, segitu. Kurang dikit lagi gitu ya. Ini mincing saya, si mincing. Nah. Tuh. Oke. Fix. Jelas bermasalah. Sekere kalau saya rekomennya tetap original ya, Bos ya. Jadi kalau mau ganti seker, saya minta pakai orinya aja. Nggak usah pakai recing-recingan lah. Dan bobotnya bukan lebih ringan tapi lebih berat. Ini di sini standar, belum porting-porting. Di sini standar juga, no porting-porting. Tuh, ini belum overshock, belum. Wah bagus ini, istimewa. Cuman oversize berapa saya nggak tahu. Nanti diukur lah. Kita lihat bukaan knalpotnya kayak ada bekas porting nggak kira-kira. Untuk knalpot ada sedikit open di sini, jadi ditambahkan lebarnya cuma dikit aja. Cuman dia lebih condong ke sini ya, lebih condong ke bagian kanan pada blok. Ini lebih dibabat ke sini. Simpelnya gini deh cara jelasinnya. Kita kalau ngukur-ngukur sederhanaan lah ya. Ini mode pemulahan. Kalau mode pro saya nggak bisa. Nah ini bos, perhatikan lubangnya bos. Dari lubang yang ini, saya nggak yakin ini buring ori. Satu, saya nggak yakin ini buring ori. Hati-hati ya, sekarang itu banyak buring mirip sekali aslinya. Kalau ini asli, maka di sini telah terjadi perubahan bukaannya. Jadi di sini lebih tebal, di sini lebih tipis. Jadi kayak didorong ke arah sini. Kalau ori itu simetris bos. Dari titik baut ini sama baut ini sama dimensi ini itu akan persis di tengah-tengahnya. Itu cara sederhana, cara mudah buat awam sekalipun bisa ngedetek. Jadi kalau bolongannya ini udah ngencong-ngencong gini, jadi dia lebih cenderung ke sini. Maka ini ndak asli, gitu aja gampang. Kalau asli pasti simetris. Terus ini mungkin efek di porting-porting gitu Mas Gun? Enggak. Maksudnya memang di sini ada upaya pelebaran, tapi pelebaran kan tetap mengikuti ininya. Tapi kalau dari ketebalan ini, dari jarak sini sampai ke sini, ini terlalu lebar, bos. Jadi bukan masalah di porting, emang dari cetakannya dia terlalu menceng ke sini. Terlalu menceng ke sini. Ada upaya pelebaran nih ke atas, tapi sangat sedikit ya, mungkin hanya buang cat aja gitu, ya. Ini menurut saya, nih bukan buring original. Kalau masalah kayak gini YP2 gitu mah banyak bos. Banyak. Merek-merek apa juga kayak gitu. Tapi ya nggak tahu juga, mungkin ini ori cuman lagi kebetulan dapet yang nggak simetris. Terus kalau buring ori ini auto plug ya. Jadi buring original itu kalau dimasukin ke kerukas, kayak kerukas ke crankcase, itu tidak ada kayak gini bos. Jadi ketebalannya itu sudah sangat presisi kalau buring original gitu. Kalau nggak ori ya pasti gini. Sepengalaman saya dalam bongkar pasang Eric King itu, kalau buring KW pasti ada aja yang tidak pas. Sininya ngepres, kan saya amplas kayak gitu. Terus kualitas buringnya, bos, bahan besinya di sini apa ya? Jadi ntar nih, gampangnya nih, obeng yang buat setelan angin nih, saya kasih lihat. Jadi logamnya itu sampai bagian atas itu tebel banget, men. Kalau ori nggak gitu, setahu saya. Jadi emang di sini kayak gini, tapi di bagian atas itu akan lebih kecil. Ini kandel banget besinya ini. Nah itu bisa dilihat dari besi yang di sana. Aduh gelap coy, nggak kelihatan juga deh. Nah tuh,
Jadi besinya itu kayak double. Kamu tahu nggak maksud saya? Jadi itu kan bibir besinya sampai ke bagian dalam. Nah itu, tapi di permukaan itu kayak terpisah. Bentar, gini nih. Nah, di sini ini kayak double. Jadi satu di bawah logam besi, di sini tuh kayak ada lapisannya lagi. Nah, ini tipis banget ini, ya kan? Kayak dua logam yang berbeda disatukan di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Jadi kayak dilapisi gitu, men. Tuh. Jadi nggak menyatu. Dia itu tidak menyatu, aneh ya. Padahal di sini satu loh, Bos. Di sini kelihatannya satu ini. Atau mata saya yang kurang jeli. Ya, mungkin mata saya yang kurang jeli aja. Itu jadi kayak platnya double. Di bagian lapisan luar tipis banget, tapi di sini satu ini. Ntar, kadang sambungannya itu sangat sempurna gitu. Kadang mungkin mata saya yang siwer, nggak kelihatan gara-gara lihat bokong semok kan jadi ngeblur matanya gitu. Tapi kalau di dalam kelihatan lapisan ya. Jangan-jangan nggak asli nih, anjay. Untuk lubang-lubangnya masih standar sih. Kita coba lihat di sini. Ya nggak bisa lihat kamera. Kalau mata saya lihat kayak aneh lubangnya nih. Agak sulit ya teman-teman. Kameranya itu mau lihat detail nggak bisa men. Agak sulit, kameranya gelap soalnya di dalam sana. Terus bobotnya kayak lebih berat dari orinya. Ini bagusnya ditimbang antara yang asli dan yang nggak asli, ditimbang pasti beda bobotnya karena beda bahan, Bos. Tapi di tangan saya itu udah kayak apa ya, tangan saya itu kayak udah saking seringnya gitu, ini kok berat banget, beratnya kayak aneh gitu. Coba Ro, kamu Ro, ini beratnya aneh nggak sih? Lebih berat. Saya nggak tahu ini ya teman-teman, intinya terasa lebih berat. Beda sama original, tapi original baru ya. Karena petangan saya itu nggak pernah bisa mengingat original Japan punya itu berapa berat. Sementara yang biasa kita pegang ori sama IMM itu nggak seberat ini gitu loh. Ini berat banget rasanya. Jangan-jangan nih asli nih, jadi lebih berat gitu. Wow, gila sih, luar biasa sih. Tapi original kok gini ya, aneh kan? Masa iya original Japan masuk ke Carter ngepres gitu? Biasanya yang kayak gitu kan imitasian kan, tiruan itu kadang gitu ngepres. Cuman ini kayak orang itu kadang lo itu bentuknya ori, cat-catnya ini tuh gampang kayak begini mah siram air aki juga berontokan begini. Bodo amat. Udah kayak gitu ya untuk boringnya. Ntar mau di quarter ya boleh dicoba lagi ya Ro, pakai yang ini gitu. Gitu sih men. Kalau lubang knalpotnya saya udah curiga banget kok mencengnya gitu. Oke, kita ke membran sini. Oke, lanjut Pak Bu di sini membrannya, wih mantap. Nah di sini ada bekas-bekas baku hantam di sini. Ini garis baku hantamnya kelihatan tuh Pak. Bautnya ini horor ini Bos. Jangan coba-coba masang baut ini tanpa ring ya. Kenapa? Ini bisa lepas. Pada kasus tertentu bisa terjadi lepas ground. Nah ini jatuh masuk mesin hancur ya. Ini loh. Jadi ada ringnya wajib. Ring per. Fungsinya untuk menahan tekanan agar tidak mudah berputar. Ada satu baut tanpa ring per di sini. Resiko. Kemudian di sini bukaannya ini terlalu sempit kayaknya. Tapi nggak tahu nih enteng nggak entengnya. Ntar ya saya cek dulu. Nih, testing sederhana. Nah sekali buka, tok open dia. Nih ini kan open Bos namanya. Tuh belimbing Pak, belimbing. Nah, ditekan gini. Nah ini harus disetting. Nanti ditarik teplak gitu tetap rapat. Nah
Terus yang ini kan rapat. Nah, ini rapat nih bos, bahasanya. Kita tekan, set, angkat. Nah, ini platnya masih betul, ini platnya belum ada ubah-ubah ekstrim. Tuh, sempurna dari sini sampai sini nggak ada yang angkat. Nah, kembali rapat. Tapi yang ini nih tekukannya ini terlalu maksa, di sini terlalu deklo gitu. Nah, kita coba di sini tekanannya. Nah, kan ngangkat tuh. Ini. Nah, rahasia setting plat adalah kayak gini bos. Di baut, ditekan sininya, set, sininya nggak open. Ini loh. Ya. Jadi ini ditekan set sampai habis, tapi di sini nggak jentir, nggak ngangkat. Nah, ini kan ngangkat. Tuh, itu nggak sempurna. Ini berat ini pasti berat di putaran tertentu. Nah, yang bener kayak gini bos. Nah, jangan ada ngangkat di antar kita, anjay. Tuh, ini bunyi nggak? Bunyi lah. Tapi kalau ditiup kenceng, hilang. Jadi tiup pelan bunyi banget, tapi pas tiup kenceng hilang. Nah, makanya ini motor over BBM di putaran atas karena dia ngeblos, ngowos. Terus kita perhatikan di sini. Ini packingnya handmade, perpak buatan, keren, kreatif. Dan ntar ini tinggal disetting aja, gampang bos. Untuk membran. Terus pada bagian ini kita akan memastikan tentang permasalahannya, yaitu kalau di engkol suka ngelos gitu. Masalahnya di mana? Tapi sebelum saya lanjut, ntar kita lihat dulu nih kerukas ngegol nggak tanganmu dari sana. Karena motornya kemroyok amat ya. Yuk putar, anjay. Ngegol paha, kerukasnya ngegol coy. Anjay. Sampai silnya ikut goyang dompet begitu. Ya udah nih, belah mesin jelas, ganti setang, senterin ulang. Duh, motor bagus ya, ngegol begini coy. Nih rusak dia. Ngegol. Barnya masih ori. Oke, ori guys. Oh iya. Wih, platnya masih bagus. Tapi teriak dia itu di RPM tinggi dia gitu. Nah, nanti penjelasannya nanti ya teman-teman ya. Sama sorry. Ngek, selip. Ini dibalik ya, Rok. Platnya ya. Tapi bekas gerendahannya di depannya. Enggak dibalik, nggak tulisannya. Ini udah pakai karet bantal juga, ini udah. Oke, teman-teman pemirsa, di sini teman-teman bisa lihat pemasangan ininya dibalik. Jadi pemasangan gigi engkol itu nggak seperti ini ya. Ini keliru, kebalik dia. Ini saya jelasin lagi di sini. Lah terus kenapa kadang suka ngelos? Itu masalahnya di sini. Nah, gigi mainnya itu tidak main, dalam arti dia itu harusnya kalau di engkol gitu dia gerak maju. Di sini ada gigi main yang akan bekerja berdasarkan gaya putar dari asnya, karena di sini ada alur gigi engkol. Nah, kok bisa kedorong sini? Ada pernya di belakang sini. Nah, per jepit ya bahasannya. Kita kasih lihat pakai engkol sini. Kalau engkol kalian suka ngelos. Ini bos. Nah, dia kan harusnya maju nih. Set, maju. Nah, dapat gigi. Ini kan gini ya. Set, nah, set, nah, set. Nah, ini kadang nggak maju. Maka masalahnya sederhana, yaitu per yang di belakang tidak bekerja dengan baik. Kita lepas. Nah, ini bos masalahnya.
per yang ini tidak masuk di sini. Jadi per ini lembek, per ini tidak bekerja dengan sempurna, sehingga engkol jadi nggak maju mundur gini bos. Karena yang ngatur maju mundur ini berdasarkan alurnya kan. Nah ini harus tertahan di coakan yang ada di sini. Tetapi dia lolos, lepas dari coakan ini, keluar. Maksud nggak? Maksud lah, masa nggak maksud? Sehingga ada kalanya dia itu tidak bergerak ke depan. Ini udah lama kasus ininya lolos. Jadi keluar dari dripnya ini. Ini bekas kena per nih bos. Ya, jadi per ini ikut muter-muter di sini. Ini kan luka-luka nih, meleset. Nah, ini adalah luka yang ditimbulkan oleh ujung per ini. Karena dia ikut muter di sini. Nah, ini kan bekas garukannya ini. Cret. Nah, harusnya dia masuk ke sini, bos. Tahan di sini, tapi dia lolos karena di sini ada luka ini. Nah, apa penyebabnya dia lari ke sini? Nah, aturan masangnya dia itu gini, bos. Ini bukan copot karena tadi dilepas, bukan. Udah lama. Kan bekasnya ada lukanya tuh. Nah, dia harus masuk ke sana, bos. Ya, dia harus masuk ke kancingan yang itu. Nah, tuh, dia lepas. Selama dia masih ketahan di sana, maka ini gigi akan maju. Set, los. Tuh, lolos kan? Di sana kamu lihat ini, pegasnya lolos dia itu. Malah nggak kelihatan. Nah, tuh, keluar dari jalur. Tuh, mudeng ya? Lah, kok bisa gitu ngelos? Ada jarak main. Jadi gini, harusnya sampai di ujung sini, tek gitu, dia itu tidak meninggalkan sautan yang ini. Nah, kita tinggal ukur. Ini kan titik mati di dalam sini. Ketinggian ini dengan ini, nah, sama ini berapa jauh? Kok ngelos gini? Kita tempelin maksimal. Ini pol. Nah, ini diatur di posisi yang paling datar gini. Ini ya. Kamu gerakan dia ke titik maksimalnya. Nah, ternyata dia melampaui itu ya. Maka ini gigi ini harus dibatasi. Gerakannya jangan sampai bablas ke sini karena ini lepas. Jadi segini aja. Nah, segini. Di sini bisa dikasih ring tambahan atau ininya dibikin mode jangan yang datar gini, agak menggung ke sana bisa. Masalahnya itu aja sih. Tuh, ngelos dia tuh. Jadi kejauhan ke sini. Atau pegasnya dipanjangin. Bisa, tapi nanti baliknya kalau pegasnya dipanjangin nanti baliknya nggak maksimal. Ya. Karena benda ini ada ukurannya. Kalau dipanjangin nanti dia mundur ke sananya kurang maksimal, ketahan sama benda yang ada di sini. Jadi majunya yang dikurangin. Itu loh. Kalau udah majunya dikurangin nanti nggak nyantol Mas Bun. Nyantol. Kan gini. Nah, gini. Gini. Nah, bisa jadi gigi ini yang terlalu keluar ya, gigi ini yang terlalu keluar sehingga dia harus mengejar jauh ke depan sini. Nah, ini lolos tuh. Tuh, kan lolos lagi. Ini lolos. Ini masalahnya. Lah, kenapa ini dibilang kebalik? Oke, gigi ini jangan dibalik kayak begini bos, tanpa ada alasan tertentu. Kalau ada alasan khusus karena masalah teknik ya apa-apa dibalik. Tapi kalau kondisi motor normal dibalik nanti jadinya gini. Nah, di sini harus ada ringnya. Di sini harusnya ada ringnya. Ini nggak ada ringnya nih, ring tipis. Untuk mengantisipasi dia ikut muter lepas. Nah, ini ada ring, ini ada ring juga. Dua ring ada di belakang, makanya ini terlalu ke sini. Nih, dua ring ini ada di belakang semua. Aturan ringnya satu di sini, bos. Masangnya kayak gini, bos. Terus ini ring lagi di sini. Nah, baru dikancing, klak. Ya, dikancing. Nanti nggak jadi terlalu ke sini, sehingga gigi ini nggak terlalu butuh jauh jaraknya untuk mendapat gigi ini. Nah, kenapa kalau kebalik beresiko? Ya gini, saya jelasin lagi nih. Ringnya mantap.
Oh, ditaruh di belakang semua. Nah, ini ringnya saya taruh sini dulu ya, Bos ya. Jatuh. Pak, Bu, gigi ini sudah dirancang ngadepnya itu ke sini, Pak. Begini, tidak begini. Why, kenapa? Karena di sini sudah ada tampingan nanasnya. Jadi emang dibikin kayak gini. Baru juga ada tampingannya gini, Bos. Dibikin miring-miring seperti ini agar ketika terjadi pertemuan, perhatikan di sini. Nah, di sini sudah ditamping ya. Kan ini ada miring-miringnya ini. Srit. Ya. Kelihatan ya, ketahuan ya, ada miringnya. Ini dari sananya. Ini juga ada miringnya agar ketika bertemu di belakang sana gini, Bos. Kan muter nih. Ini muter kenceng, Bos. Kalau lagi bunyi, kalau lagi diem, ini diem. Nah, ini yang muter. Jadinya pas, selep, loh, selep. Jadi ketika diadu nggak terlalu berentak. Ya, tuh. Sudut miring ketemu sudut miring, selek, los, 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 selek, los. Paham? Bisa dimengerti di situ? Nah, kalau ini dibalik, nah, ini kan bekas benturan-benturan, Bos. Tuh, luka dia. Karena dia begini, ngadepnya, prok, gitu loh. Diadu, serak, serak, serak. Ngerti enggak? Nah, ini akan membuat luka-luka di sini. Ini lama-lama ledes, Bos. Nah, ini di sini lama-lama ledes. Tuh. Ledes. Ya, tuh. Jadi yang benar gimana? Kayak gini masangnya. Gini. Nah, gini. Oke, masalah engkol yang ngelos, masalahnya di sini, dia keluar dari zona sautannya di sini. Kemudian ini krukasnya ngegol, ini bakal dibelah untuk dipastikan kesenterannya nanti didandanin. Stangnya ganti, kan bunyi dia tuh. Oke, di segmen penjelasan tentang gigi selahnya suka ngelos itu, barangkali teman-teman punya masalah yang sama, teman-teman bisa cek di bagian ini. Lah, ini kencangnya gini, Pan. Kalau dia kendor, nanti juga suka ngelos dia. Kalau lepas engkol, bunyi gitu. Ini enggak membawa balik dia. Gitu. Oke, seperti itu untuk penjelasan dari saya. Lah, untuk masalah kampas koplingnya yang selip-selip itu, satu, ketidaksenteran poros engkol akan mempengaruhi gerakan dari rumah koplingnya, jadi tidak stabil. Muternya itu nggak senter. Nah, ngaruh ke kampas kopling, ngaruh. Biar bagaimanapun ada gerakan kayak gini di bagian rumah kopling. Jadi kalau pas kenceng itu dia malah selip, karena gini terlalu ngombak dia. Terlalu ngombak itu bisa pengaruh dari itu. Tapi tidak hanya itu saja, itu kompleks ya. Itu kompleks. Sekali lagi kompleks. Sudah. Ini berarti nanti langsung dibedah ya, Rok. Dibedah, diturunkan dibedah, terus nanti koordinasi atau konfirmasi sama yang punya motor. Setang kena jelas itu, krukasnya ngegol, otomatis ganti lahar juga, mau nggak mau gitu. Daripada kerja 2 kali. Kalau sini untuk persnelang enak banget, nggak ada masalah. Perpindahannya oke, klik gitu kan. Masalahnya suaranya berisik, terus motornya berbet basah, udah kelihatan masalahnya di buring. Kalau karburator nanti cek, biasanya sih belakangan itu untuk karburator. Terus kopnya ini sok-sokan ya, sok berat ya. Oh enggak ding, set. Saya pikir dempul lem besi, bukan. Ini masih bak. Nah, nanti ini sudutnya dibubut, kuisnya di ini ya. Ini dibawa ke bubut, ntar sekuisnya dibikin lebih simetris, jangan kayak gini. Ini ledakannya kurang maksi. Ini ledakan maksi itu di RPM tinggi aja nih. Kalau di RPM rendah dia businya kewalahan. Ini kalau model squeeze kayak gini.
dikit banget, 0, sekian lah untuk lebih dalam dikit. Jadi kompresinya nanti nggak terlalu tinggi biar awet. Ini kalau buat touring jerit ini motor. Nah, kompresinya kepadatan. Enak sih kompresi tinggi, tapi resiko setang jadi nggak awet, terus kruk as jadi rekoso lah. Efeknya jangka panjang dan ininya nggak awet. Jadi motor kalau dari bengkel kita upayakan motor itu awet, larinya awet, enak gitu lah. Kalau cuma enak seminggu 2 minggu mah semua orang juga kayak kita nggak ada istimewanya. Jadi enaknya lama, nanti ya perawatan, tinggal ke perawatan. Lahar engine bagus semua, nggak ada yang ngoblak kok. Cuma lahar iya segitu mah aman, nggak apa-apa. Tekori. Rumah koplingnya udah pakai kelingan gitu ya, nggak apa-apa sih. Tapi nanti kalau mesin tengah halus, seher halus, suara kopling kedengeran ini. Agak sedikit klik gitu. Kalau di kopling adem, kalau dilepas bunyi pasti. Karena nggak seimbang. Kalau pantekan itu nggak. Tapi yo kita kan cari mending, kon sempurna banget ya. Ngikuti biaya ya, nyari perahu. Itu diukur dulu oversize berapa. Kalau masih bisa pakai standar ori atau oversize standar asli gitu. Nanti buringnya pakai itu aja. Masih bagus sih kayaknya itu. Cuma masalah pistonnya ya gelis melar. Dari itu wah aku kekayangan toh. Ntar dicek lagi tuh di data. Terus apa lagi ya, untuk pembakaran yang tidak sempurna saya rasa pengapian nggak ada masalah sih bos. Ini mungkin ya, ini kan belum dilakukan checklist. Kalau di pengapian kemungkinan aman, hanya saja ini over BBM, kompresi yang tidak sempurna, jadi motor itu berbuat. Nah itu masalah bisa di karbu, intinya disuplai lah sama membran yang nggak rapet itu, karena ada yang open. Nah di sini karburatornya belum saya cek, tapi kalau saya ngecek ini belakangan bos. Mesin dirakit ini dicoba dulu kayak gini, nggak tak buka. Biasanya saya kayak gitu, lu yo kerja 2 kali yo rapopo untuk hasil yang lebih maksi. Ya paling nanti ini dibuka, dibersihkan, dicek. Kalau puyernya kegedean, kekecilan kan kelihatan bocor apa enggak, apa udah pakai lem apa. Ini kalau dilihat dari bautnya sih ini udah, ini bautnya kan udah enggak bawaan nih. Ini satu dua, intinya kurang rajin aja, mau tahu nih dalamnya kayak apa. Oke. Sebelumnya buat teman-teman yang mungkin baru gabung di video ini, adalah video bagian kedua, yang mana tadinya udah ada bagian 1. Untuk masalahnya apa aja teman-teman bisa lihat. Kalau video bagian 1 itu analis motor udah dibongkar, mesinnya kasar, ini udah dirapikan, udah dihalusin, tapi belum bertenaga. Saya bongkar lagi, lalu saya porting. Dan ini habisin berapa pisau ini. Ini saya pakai macam-macam pisau di sini untuk mendapatkan hasil portingan yang lebih sesuai dengan yang saya inginkan. Nah kemudian apalagi yang diganti, saya ganti ini loh. Nah parkit karburatornya ini. Nah karburator yang bagian ini nih, pilot yang puyer yang kecilnya ini. Nah ini kegedean bolongannya ya, ini kegedean bolongannya. Dia dianggap berapa ini, nggak ada angkanya sih, saya susah lihatnya, mata tua ngel. Nah kemudian yang ini 155, jadi 5 angka lebih tinggi dari standarnya, jadi keborosan. Nah ini dua-duanya saya ganti. Jarumnya saya pakai bawaan motor aja, untuk ini saya ganti, setelannya saya ganti. Nah tapi ini karbunya agak sedikit lumayan lumayan menghajar. Kalau morting mah kan, kalau morting kan udah, kalau ukurannya segini, ukuran standar harian, ukuran semi. Kalau porting balap Mas Bun bisa nggak? Enggak, saya nggak bisa morting balap, yang bisanya morting semi ya, standar dan semi harian lah gitu, biar lebih enak aja. Kalau balap enggak, mau aku gak iso.
Itu udah beres. Nah, tinggal di karbunya ya. Satu karbunya itu bolak-balik banjir. Oh, disetel berapa kali ini sampai jam segini. Ini baru hasil nggak banjir. Ini baru nggak banjir ya guys. Belum saya coba settingan karburatornya kayak gimana. Kita bakal coba ya. Kalau membran udah beres dari kemarin. Jadi sekarang kalian mau saya ajakin untuk nyobain motor. Obeng setelan nanti yo. Buat nyobain motor ini setelah saya porting, tapi karbunya belum tak setting bos. Yo setting sidik lah, belum maksimal. Ini wis porting ya bos. Kita coba rasakan dulu. Aduh, ini lagi rame banget jalanannya ya. Cek gambar, cek audio dulu teman-teman. Kalau tadi nanti perbandingannya teman-teman bandingin sendiri ya sama video tadi ya, karena videonya terpisah. Nah, ini saya gigi 1 2. Ini saya jalan pakai 2. Suaranya dengerin sendiri bedanya di mana. Nah, ya. Ini kalau santai gini wis rasanya nggak sesek dadane bos. Tinggal putaran tengah atasnya gimana. Kalau bawahnya udah enak ini. Kalau saya merasakannya nggak basah kedengarannya, nggak merepetnya luar biasa gitu loh. Ini gigi 3. Gigi 3-nya maksudnya suaranya gitu bos. Itu naik turun apa stabil kan beda. Ini lagi rame bos. Saya pakai 3 ya. Lalu kita coba tarik. Bentar, nunggu treknya bos. Ini 3 bos. Buat santai harian oke. Nggak terlalu ngeplos rasanya. Empat. 5. Ini masih santai banget saya. Engine brake. Nah, depan tikungan bos. Kalau tikung kanan saya agak kagok. Oke, masih kita nikmati untuk jalan pakai gigi 2. Kita engine brake. Ini nggak ada spion bos, saya nggak bisa lihat belakang kalau nggak nengok. Ini gigi 1 ya. Gigi 1 bos. Nggak pakai ketahan bos. Dut gitu kan, beda. Cuman ini karbu masih nggak perfect. Kalau rasa yang maksimal itu saya masih kurang bos. Gila sih, 345 nya itu kayak nendang banget. 1-2 nya saya masih kurang bos. Sekarang kita dengerin di sini. Layerannya bos. RX bos. Ini
ini buring quarteran ya bos. Saya nggak berani geber maksi karena buring quarteran, butuh rayon bos. Kalau buring quarteran kok langsung geber, siap-siap bunyi kasar. Ini saya juga harus mendinginkan mesin dulu untuk tes berikutnya. Gimana bos perbedaannya bos sama tadi? Masih belum yakin. Nih perbedaannya, di bawah santainya aja udah beda. Tarikan hentakannya wis ketok sampai resok gede lah. Karena kalian nggak mungkin bisa nyoba motor ini satu-satu kan. Nanti kalau yang punya pasti nyoba lah. Nah dengerin, ini gigi satu pelan aja gini ya. Ntar tikungan kanan bes, saya agak khawatir dengan tikungan kanan. Ini saya masih pakai satu bos, agak nanjak. Aduh netral bos. Ini saya pakai dua ya, karena terlalu pelan kalau pakai satu. Fiction. Wow Mio, udah sana lari dulu yang jauh. Dengerin. Kalau nikung kanan itu kayak harus buka lebar banget gitu. Kurang. Kalau menurut saya kurang. Tapi kalau bagi yang punya udah oke kayak gini ya udah. Ini karbunya serius, karbunya masih, kalau saya masih kurang. Karena saya ya pengalaman Erik lah bos. Ada Erik yang lebih dahsyat lagi dengan spek standar gitu. Kalau ini masih kurang panjang deh menurut saya. Masih kebanyakan bensin bos. Masih kebanyakan bensin di putaran bawahnya itu, jadi masih kurang garing. Kalau 345 nya ya namanya putaran tinggi bos, rasionya gede juga kan. Bahan bakar itu jadi terurai sempurna dengan beban kerja mesin yang berat. Tapi gigi 12 itu kan tinggi ya putaran krukasnya. Maksud nggak? Gigi 12 itu putaran krukasnya banter bos, sedangkan bahan bakarnya masuk lebih cepat daripada gigi 45-nya dengan nilai pembagian rasio itu wis beda jadinya gitu. Poros engkolnya terkencang banget sehingga ngisep bensinnya banyak. Nah ini butuh bahan bakar yang pokoknya kurang irit lah. Kalau versinya saya ini kurang irit bos. Halo. Saya mau ke sawah, nggak enak. Rame banget jalanannya, gila nggak kayak biasanya nih. Hari apaan nih? Nah ini bawahnya ini kalau nanjak, yakin masih kurang tenaganya. Ntar ya kita lihat. Kalau settingan kayak gini, itu bakal bikin tenaga nanjaknya masih agak sedikit kokoh gitu. Tapi ini karbu kalau diiritin, maksudnya disesuaikan, ya saya kepengen lebih irit lagi, ini nggak mampu. Dia itu malah jadi di putaran bawahnya itu kayak pakai PE gitu bos. Kalau buat harian kayak gini enak sih, cuman masih ada yang lebih enak lagi. Ini gigi 1 nih. Tuh. Nah, masih ada hooknya di 2 di beban tertentu. Terus jadi kurang stabil, jadi dia jedol-jedol. Sekarang kalian perhatikan nih ya, jangan sepelein masalah karbu. Ini segini, tenaganya gede di putaran menengah ke atas itu wis maksim banget.
Cuma bawahnya ini kalau buat nanjak itu kan dia butuh putaran yang lebih banyak, sementara gasnya jangan terlalu tinggi. Nah, jadi kalau dirasakan gitu, itu masih kayak ada ketahannya. Kalau saya loh ya, kalau kalian mungkin dengarnya udah enak. Kalau saya ini masih ada ketahannya, belum maksimal. Nah, ini tanda dia itu masih kebanyakan bensin di putaran tertentu. Saya mau coba kurangin. Ini puyernya udah standar, bos. Jadi kalau saya morting itu mintanya irit, bos. Kalau boros nggak mau dia, malah nggak lari, kurang maksimal gitu. Kan ada orang morting motor itu diborosin gitu. Kalau saya malah harus diiritin. Ntar ya. Sekarang kita coba dengerin suaranya sambil dinginin mesin dulu, bos. Ini quarteran, bukan buring pabrikan gitu, lain lah. Ini jarum skepnya, karena saya kalau bongkar puyer kan susah, main di skep gini ya. Ini jarum skep di posisi segini kan. Nah, kita perlambat dia itu naiknya agar bahan bakarnya nggak terlalu banyak di putaran awal. Nah, kita taruh di angka 1 katakanlah ya. Angka 1 nih ya. Kalau karburator normal itu nggak masalah. Ini bakal lebih enak, lebih garing, dan lebih powerful di tekanan 1-2-nya. Terus top speednya sama, top speednya tetap enak. Karena yang ngatur top speed itu kan jarum naik beneran gitu, naik total. Nanti main di skepnya. Skepnya bisa mode pendek, jangan skep panjang, jadi bisa naik maksimal tanpa harus ngurangi jarumnya. Nah, ini kita saya pakai 1 tah. Dengerin perbedaannya sama kalian. Cuman kalau kayak gitu dia nggak mau. Aduh panas, kena nalpot jir sikil gue. Nah, sekarang kita dengerin. Bentar. Biar oli sampingnya masuk dulu ya, bos ya. Kasih waktu dulu oli samping. Sekali lagi, saya kalau quarteran itu nggak pede banget kayak buring baru beli. Ini harus nunggu gini biar oli sampingnya itu melumas dulu. Oke, kita sekarang dengerin. Kalau kuping kalian bener, kalau kalian bener-bener user RE King, pasti bisa ngerasakan bedanya blayeran tadi sama sekarang. Bedain. Dia, kalau saya coba jelasin nih ya, ini lebih garing, lebih elos, lebih doet, lebih enteng dibanding tadi. Kalau tadi itu doetnya itu kayak masih ada beban gitu. Kalau ini udah enggak, los banget. Nah, gurih. Ini kalau udah panas, oke, bos. Tapi kalau masih dingin, ini bakal buat jalan itu lebih ngok, lebih parah. Gigi 1. Nah, tuh kan karbunya ini. Jadi karbunya itu kalau jarumnya dibikin segitu, dia nggak kuat ngangkat. Suplainya nggak mampu. Nah, karbu ini pasti udah dicoba di para mekanik itu untuk bisa tetap dapat. Makanya tadi puyer yang kecil itu digedein. Tujuannya mungkin agar kasus ini bisa teratasi. Emang bisa teratasi betul. Tapi di RPM
RPM 3000 sedikit aja dia malah jadi berbet. Ya, jadi berbet. Itu masalahnya, Bos. Terus mereka pun coba ganti pakai puyer yang lebih gede, 155. Karena emang kesannya kayak puyer kurang gede. Nah, begitu puyernya digedein, malah dia jadi mentok di RPM atasnya. Jadi pendek, makin pendek. Nah, susahnya karbu RX itu kayak gitu, dan uniknya juga di situ ya. Dikecilin puyernya enak, garing, los, tarikan mantep, tapi di bawahnya kayak gini kalau lagi parkir, kalau kita lampu merah mau ngangkat itu dia bok. Nah, puyernya digedein, kasus ini hilang, Bos. Puyernya digedein, kasus ini hilang. Tapi tengahannya gantung. Tengahannya itu jadi ketahan. Jadi kayak ada beban gitu. Nah, begitu kita mau gentak, duet gitu, kepengennya gitu, dia malah ketahan. Oh, gitu loh, bedanya gitu. Kalau kayak gini, ini enggak. Kalau seperti ini, dia tarik duduk panjang, jauh, dan nggak ada beban lah rasanya gitu. Cuma masalahnya kalau RPM-nya rendah, stasioner kayak di lampu merah, kita kan nggak mungkin kenceng gitu kan. Maksudnya stasioner masuk nggak gitu. Ini bakal jadi kayak gini. Ini kalau orang anak muda bodo amat kayak gitu mah enak. Tapi kan saya settingannya setting harian, Bos. Motor ini mau bakal buat harian, jalan pelan tarik oke, jalan santai tarik oke, bawa bayi di depan kita di sini, motornya nggak terlalu jundal-jundal gitu kan, bawa anak itu santai. Tapi giliran dipepet sama apa motor lain, kita mau adu kenceng oke gitu loh. Itulah yang saya maksud setelan standar harian. Jadi buat pergi ke pasar asik aja, buat boncengin istri bawa kangkung, bawa telurnya nggak pecah, dia juga nggak bakalan jungkir balik karena kita motornya nyendal. Kemudian kalau mau kenceng-kencengan juga oke, panjang nafasnya gitu loh, lut gitu. Nah, ini masalahnya di mana? Karbu. Nah, karbu udah kayak gitu dibenerin bisa nggak, Mas Bun? Nah, ini saya udah ratusan kali nangani kasus karburator. Ya, kalau karburator bermasalah, kemudian kita coba akalin dengan gini, dengan gitu, dan lain sebagainya, tetap ada minusnya. Pasti ada yang dikorbanin. Ada yang dikorbanin. Jadi nggak bisa perfect sebagaimana seperti yang saya gambarkan tadi. Itu penjelasan dari saya buat abangnya. Tapi overall ini kayak gini aja nggak apa-apa. Tinggal jarumnya naikin di angka 3 dari atas, maka motor udah normal. Motornya udah normal. Kalau dibanding sebelumnya ini udah jauh banget gitu. Cuman saya di sini kan punya standar rasa, Bas. Saya punya standar rasa. Standar rasa ya saya kayak gitu. Kalau naik motor Erik itu buat harian oke, buat ngebut oke, buat jalan jauh oke, buat naik gunung juga oke gitu loh. Anjay.